Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, adab rukun bertetangga. Di samping saya sudah ada tetangga saya. Assalamualaikum Pak Soleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dengan Pak Soleh yang akan mengajukan pertanyaan dengan guru-guru nanti. Namun sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu, cerita sedikit dong Pak. Pak Soleh ini sudah berapa tahun mungkin ada pengalaman bertetangga yang sulit dilupakan atau mungkin pernah berantem dengan tetangga. Boleh diceritakan Pak Soleh ke kamera. Alhamdulillah selama bertetangga di Komplek Kodam Tanah Kusir, Ya. sama tetangga baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Ya. Alhamdulillah. Apalagi Pak Soleh juga sebagai Pak RW. Ya betul, Ketua Wah. RW 08. Ini udah nggak mungkin berantem ya. Jadi harus menjaga kerukunan ya Pak ya. Baik, Pak Soleh boleh diajukan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani. Silakan Pak Soleh pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Soleh Pak, Ketua Umum Yayasan Nurul Hidayah. Masjid ini kebetulan juga saya di warga menjadi Ketua RW. Lah ini dalam menyikapi teknologi sekarang ini kan ada WA grup warga. Ya kami kadangkala ikut membaca ya di grup itu ya komentar-komentar warga ya. Tapi kami selalu meredam dengan WA-WA di warga itu. Ini bagaimana cara menyikapi dengan dikaitkan dengan adab bertetangga ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Jazakumullah Boleh duduk kembali Pak Soleh, silakan. Terima kasih banyak. Jadi jawabannya kenapa beliau tidak pernah bermasalah dengan tetangga sebetulnya sudah terjawab. Pak RW. Pak RW. Bermasalah sama Pak RW, gue yang kena masalah katanya. Biar kata RW salah juga gue diem aja gitu. Udah aman udah itu pokoknya. Alhamdulillah. Nah berkaitan masalah WA grup, emang kadang-kadang bukan permasalahan di sini doang. Saya di sini kebetulan jadi penceramah. Omongan saya didengar nggak sama bapak sama ibu? Didengar. Kenapa? Karena ibu sama bapak nggak ngerti kekurangan saya. Karena ibu sama bapak bukan tetangga saya. Coba kalau saya jadi tetangga bapak ibu. Pasti bapak ibu dalam hati bilang gini, yang ceramah Ujai tetangga kita, Ustadz apaan begitu? Ngapa gue tahu dia? Gitu. Udah kagak usah datang, nah repot ngurusin dia, kayak orang bener aja. Kenapa? Emang begitulah fakta yang ada di lapangan. Kita wangi di luar, di dalam tuh lu sih suzon baik. Bener. Tapi emang nyatanya begitu. Kenapa? Karena orang tahu karakter kita dari kecil. Tahu yang namanya perubahan kita. Dari yang bukan apa-apa menjadi apa-apa. Wajar itu. Maka sebetulnya yang kemudian bersikap bijak bukan orang yang menuduh kita, tapi kita yang dituduh. Apalagi misalkan contohnya aneh gitu kan. Ya kita yang harus bijak, ente punya ilmu, jaga hati-hati akhlak dan adab ente terhadap yang namanya tetangga. Tetangga mau ngoceh apa kek, mau ibarat kata mohon maaf lahir batin nih kalau orang Betawi bilang bacotnya comberan kek. Saking kasarnya kan itu berarti kan. Antepin, sabarin, jangan kita lawan. Jangan kemudian kita sampaikan dengan cara-cara yang juga merusak hati daripada saudara-saudara kita. Kita akui aja pada posisi diri kita yang kurang baik. Supaya apa? Dengan begitu justru kemudian kitanya dipandang juga baik. Tetangga minimal yang lain, oh bener ya ternyata dia selama ini emang orangnya sabar. Perubahannya itu bener dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalkan yang di depan muka aja mesti kudu hati-hati. Apalagi yang di WA. Di WA nih kita kagak ngelihat muka orang. Merengut apa kagak. Betul nggak? Nyengir apa kagak? Maka diciptain tuh yang namanya itu Ustadz, apa namanya tuh? Mama pada ngerti tuh emot gitu kan. Ada emot senyum, ada apa, supaya kita tahu orang yang ngetik tuh bagaimana. Tapi kan gak semuanya pakai emot. Ada orang apalagi emak-emak taunya yang penting beres. RW! Sampah di depan nih bagaimana sih? Pak RW bisa ngira kalau dia ngomong sambil teriak. Kalau nggak pakai emot gitu gak?
kurang ajar nih tetangganya, orang warga gue kurang besar. Marah, tambah lagi yang atuh ngomong, padahal dia niatnya nggak gitu, gitu kan? Sama Pak RW yang sopan yang nyuruh-nyuruh aja, sehingga apa? Jangan terlebih dulu atau terburu-buru untuk kemudian bersikap tanpa memahami apa yang dimaksud. Yang kedua adalah, ini pengalaman saya sendiri, ya, Mas, udah diri soalnya itu yang nggak jadi yang kedua kayaknya. Nggak apa-apa, lanjut Ustaz. Saya sih emang dari tadi berdiri sini saya. Enggak, kalau Kelarin aneh dulu tuh Ustaz. aneh ceramah paling takut cuman di damai doang. Kalau beliau udah berdiri habis urusan gitu. Kalau Pak RW berdiri gimana? Kalau Pak RW berdiri, ya aneh nggak takut. Ngapa? Dia tidak berkuasa di damai. Kalau Lanjut, Ustaz, MC silakan, Ustaz. berkuasa. Terakhir, yang kedua, artinya bicarakan secara japri. Gitu, bicarain secara rapi, misalkan di WA. Oh beliau ngomong kayak begini, ngomongin maafin Pak, ini bagaimana maksudnya supaya nggak ini. Oh ya udah, jadi supaya kita tahu, atau telepon dalam rangka apa? Kadang harus kita minta klarifikasi, dan jangan terlalu banyak berdebat di dalam grup. Insya Allah, itu aja udah, aneh nyerah. Silakan Pak. Masya Allah, terima kasih Uja yang telah memberikan jawaban luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong Ustadz Syukri, Pak RW itu bahasa Medannya apa Pak Ustadz Syukri? Kepling ya, bener ya? Oh iya, Kepling. Kepli, oh kepala.